meninggalkan seluruh sifat kebangsawanan karena dianggap hari ini kata Soekarno, kata Kartini, ya, Kartini di tahun 1903, tahun awal abad 20 itu di Jawa. Lalu kata Abdul Rifai di Sumatera, kebangsawanan hari ini, katanya nih dua orang ini, kebangsawanan hari ini bukan kebangsawanan asal. Sudah berakhir kebangsawanan asal, maksudnya kebangsawanan darah. Sudah selesai. Hari ini adalah masanya kebangsawanan pikiran. Ya, Mas Yuji. Tadi kita mencoba memahami, mengerti, dan bagaimana menjaga itu. Sekarang pertanyaannya, ada nggak tantangan kita hari ini hidup, bagaimana kita menuliskan sejarah untuk ke depan? Ya menurut saya ada diktum dalam ilmu sejarah namanya every true history is a contemporary history. Maksudnya adalah setiap bukan sejarah yang benar sejarah hari ini, tapi setiap generasi harus menulis ulang sejarah. Nah persoalan besarnya adalah kita nih sejak tahun 98 nggak menulis ulang sejarah kita. Sehingga kita tetap ribut tentang Kenapa itu? 65. Lupa atau apa? Ya artinya menurut saya di titik itu sejarah dianggap bukan faktor yang penting untuk menjawab tantangan hidup kita ke depan. Nah sekarang kan di luar negeri itu sedang berkembang ya kebudayaan baru di mana mereka menganggap kita hanya bisa menemukan jawaban hari depan itu pada masa lalu. Ya, bahkan masa lalu yang sangat jauh. Sangat kelam. Ya, sangat jauh. Ya. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa memprediksi dan punya keselamatan sampai jauh ke depan kalau kita tidak pulang ke rumah sejarah sampai sejauh-jauhnya. Karena itu berkembanglah yang disebut deep history. Sejarah yang dalam gitu. Iya. Makanya muncul nama-nama besar sekarang kayak Yuval Noah Harari begitu ya. Itu kan sangat dikagumi banyak orang. Dia pulang itu bukan 10, 20, 50 tahun, 100 tahun, tapi ribuan tahun. Ya. Kita bisa belajar dari masyarakat-masyarakat yang hidup ribuan tahun lalu dan mengkaji ulang apakah peradaban mereka itu kita salah pahami. Misalnya contoh sederhana nih gini ya. Di Jakarta ya. Kok aneh ya mayoritas nama tempat di Jakarta tuh identik dengan air dan identik dengan pohon. Dengan pohon. Ya. Air dan pohon. Berapa banyak nama tempat di Jakarta pakai nama kali. Ya, kali. Kali deres, kali pasir. Ya. Berapa banyak pakai nama Cideng, Ciliwung, banyak lagi. Bahkan berapa banyak pakai nama pohon, Gandaria, Bintaro, ya kan, Jati Petamburan. Bahkan ada yang pakai nama kebun, ada kebun jeruk, kebun kacang, bahkan ada nama hutan kayu gitu. Kan kita nggak pernah bertanya, kita lewat saja. Tapi tiap tahun kita kebanjiran, dan tiap tahun kita mengalami problem polusi yang luar biasa begitu ya. Dan kemudian orang mulai ngomong tentang kota lestari, kota hijau begitu ya. Kota yang smart adalah kota yang hijau. Karena climate change, maka kota di masa depan harus berorientasi menjadi kota hijau. Nah, ternyata leluhur kita itu ngasih nama itu, banyak nama tempat identik dengan pohon. Harusnya kan kita berorientasi kotanya mengikuti nama-nama tempat dong. Yang identik dengan pohon harus jadi kota pohon kan, kota hijau. Artinya kalau mau selamat menjadi kota hijau yang memberi ruang banyak pada pohon atau kota biru atau kombinasi kedua-duanya. Problemnya Jakarta adalah menjadi kota abu-abu, aspal dan beton melulu. Nah itu kan problem. Nah ini yang disebut sebagai deep history, sejarah yang panjang itu bisa menjadi inspirasi. Jadi ketika orang diskusi nih bagaimana nasib Jakarta pasca jaga kita supaya nggak salah ya. Iya, pasca IKN gitu. Dibentuk jadi kota apa? Oh, kota bisnis, kota apa? Ya harusnya menurut saya kalau kita belajar dari kebudayaan yang baru yang sekarang berkembang di dunia tentang deep history, orientasi Jakarta itu bukan menjadi kota yang mereka bayangkan dari ekonomi, bisnis, tapi kota hijau sekaligus kota biru, bukan kota abu-abu. Jadi kota yang memberi ruang. Abu-abu itu kota polusi. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh menurut saya pentingnya deep history. Nah, kita bisa belajar buat Indonesia dari Sriwijaya.
Oke. Sriwijaya. Ini deep history ya. Dalam sejarah peradaban kita di masa lalu, sebagai nation yang umurnya paling panjang itu Sriwijaya. Dia bisa bertahan hampir 1000 tahun. Nah, Republik Indonesia belum 100 tahun udah ngos-ngosan. Kena osteoporosis lah, ya kan, TBC, segala macam. Mengalami apa? Osteoporosis karena nepotisme. Ya, jadi bayangin belum 100 tahun, tapi Sriwijaya kok bisa hampir 1000 tahun. Apa yang membuat Sriwijaya bertahan hampir 1000 tahun? Ternyata jawabannya sederhana. Sriwijaya itu masyarakat yang kalau di SD kita bicara, sedikit bicara, banyak bekerja, itulah Sriwijaya. Kenapa? Karena kok seluruh cerita tentang Sriwijaya bukan dari orang Sriwijaya, tadi dari orang Cina, dari orang Arab gitu ya, pedagang Arab gitu. Bukan Parsi gitu, bukan dari orang Sriwijayanya. Kenapa? Karena mereka sibuk bekerja, nggak sempat nge-tweet, nggak sempat posting di Facebook, nggak sempat ngisi feed, story gitu ya. Nah, jadi mereka semua diceritakan oleh orang luar. Nah, pertanyaannya karena mereka begitu sibuk bekerja, lalu kan pasti mereka kaya. Pertanyaannya adalah kekayaannya itu dipakai buat apa? Oh, rupanya bikin institusi pendidikan yang terbaik, namanya Muaro Jambi. Jadi kalau ada orang pendeta kayak Itsing begitu ya, pergi ke Sumatera dan mampir dulu di Sriwijaya, karena di situ ada institusi pendidikan yang sangat prestisius. Bukan belajar agama Buddha, tapi belajar arsitektur, belajar sastra, belajar herbal, pengobatan ya, kemudian belajar tentang seni. Di Muaro Jambi. Di Muaro Jambi, di universitas yang besar. Berarti letaknya Sriwijaya itu bukan Palembang ya berarti ya? Di Palembang, cuma universitasnya di Muaro Jambi. Ya kan? Boleh kan? Iya. Nah, karena candi-candinya banyak di Jambi. Iya. Kita temukan tapi sekarang. intinya yang saya mau katakan adalah kalau mau punya peradaban dan nasib sebagai nation yang panjang, kalau punya duit, fasilitasi, penuhi, kasih porsi yang besar untuk pendidikan kayak Sriwijaya. Nah, ini problemnya kita hari ini menurut saya. Kita enggak belajar biaya risetnya sampai 1% dari Sriwijaya. Itu menurut saya yang kita sebut bagaimana kita mau menanamkan pemahaman sejarah. Bayangin yang 1000 tahun ini bisa lenyap ya. Iya. Apalagi yang 100 tahun sudah kelopos tulangnya ya. Karena nepotisme tadi. Nah, kalau kita ingin menulis sejarah dan kita bagian dari sejarah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita misalnya Bang Sam nih ingin menulis pengalaman reformasi tahun 98, ya menurut saya Bang Sam itu sebagai pelaku sejarah memang berkewajiban menulis. Dan semua orang yang melakukan aktivitas sejarah itu, mereka harus menulis. Mereka harus meninggalkan arsip. Agar apa? Agar generasi selanjutnya bisa baca. Oh, kenapa dia gagal? Itu kewajiban ya? Iya. Bukan hak lagi. Bukan hak, kewajiban. Jadi orang seperti Bang Sam dan teman-teman yang jadi aktivis di tahun 98 dan ternyata gagal. Setelah 25 tahun, seperempat abad, nggak teruji gagasannya. Akhirnya balik lagi ke Orde Baru Jilid 2, Orbaba, Orde Baru-Baru. Gagal loh, kita punya budaya Orde Baru masih. Iya. Nah, itu kan harus ada refleksi dari yang melakukan. Kenapa dulu mereka bergerak, cita-citanya apa, dan apa yang membuat kok itu tidak sustain gitu, tidak bertahan. Kenapa umurnya lebih pendek dari umur yang mereka lawan? Seluruh gagasan-gagasan yang sifatnya bertolak belakang dengan gagasan reformasi, ya kan? Kita bikin KPK untuk memberantas korupsi. Sekarang yang korupsi ketua KPK ya. Itu gimana caranya? Itu hebatnya. Ya itu kan puncak kegagalan reformasi. Mau ngomong apapun bela reformasi sukses, tidak bisa itu. Itu nggak bisa. Institusi pengadilan di Inggris ya, Inggris kenapa bisa melampaui satu periode yang disebut sebagai periode panjang dalam sejarah mereka, ya? Itu karena mereka punya sistem pengadilan yang baik. Jadi di antara semua yang busuk, mereka punya sistem pengadilan yang baik. Nah, pertanyaan kita adalah kita sistem pengadilannya busuk kan? Contohnya paling sederhana ketua MK-nya itu kan kasus itu. Nah, tapi orang selalu excuse Mas, JJ, bahwa kebusukan, korupsi dan sebagainya itu karena apa tidak dapat
honor memadai, tidak punya fasilitas memadai. Seakan-akan dikecilkan, tindakan yang salah itu hanya karena negara tidak mampu menyediakan sesuatu. Setahu saya itu perdebatan lama ya soal gaji ya, karena semua sudah diubah dan mereka punya fasilitas dan gaji yang jauh lebih baik dari apa yang dikatakan bahwa mereka itu punya kualitas pendapatan yang rendah gitu. Itu menurut saya udah selesai, nggak bisa Berarti nggak bisa jadi excuse. Nggak bisa jadi excuse. Karena masih ada calon presiden yang kampanye itu. Ya, menurut saya itu contoh calon presiden yang gagal berpikir itu aja. Nah, jadi ya karena itu bukan isu yang aktual lagi, itu sudah selesai. Isu yang paling aktual adalah bagaimana caranya membuat garis batas etik moral di antara seluruh pejabat negara, ya, agar bisa menjadi pelayan publik yang paling prima. Jadi publiklah kiblat mereka, bukan privat mereka, bukan keluarga mereka, ya, tapi publik. Itu bagaimana caranya? Nah, itu problem yang harus didiskusikan. Jangan-jangan seluruh institusi hukum kita ini bermasalah. Sehingga tidak bisa menegakkan. Termasuk publik tadi, dialasin dengan cara jabatan dari yang maha kuasa. Ini kan ini problem menurut saya. Kalau misalnya publik kalau bersuara, dia kemudian menghadapi tantangan bisa dikenakan undang-undang ITE atau dianggap mencemarkan nama baik. Nah, ini problem menurut saya. Ya, pejabat publik hal pertama ketika dia disumpah, ya siap. Dia juga untuk siap dikritik. Karena apa? Ya dia hidup dengan duit rakyat. Gunting kukunya pun dia beli dengan duit rakyat itu. Ya samponya juga dengan duit rakyat itu. Kaos kakinya duit rakyat. Jadi kalau dia bilang saya tidak bisa mundur karena ini jabatan dari Tuhan Yang Maha Esa, dia nggak bisa bedain itu dia pejabat negara atau pemuka agama. Nah, itu kan problem menurut saya. Problem rasionalitas itu. Itu problem. Nah, maksud saya bagaimana mengoreksi dan mengevaluasi kok bisa kita sampai pergaulan segila ini. Apakah kita tidak punya sejarah dan peradaban hakim yang baik? Ya kan? Pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa mengalahkan ambisi-ambisi personalnya begitu ya. Tapi mendahulukan kepentingan publik yang lebih luas. Bahkan contoh juga kurang ya? Iya, contoh banyak. Misal Soekarno tahun 60 setelah G30 1965. Itu kan orang-orang yang mendukung Soekarno tidak kecil, besar, termasuk di ketentaraan. Ya. Terus Soekarno didatangi itu. Hitam kata Soekarno, hitam kata KKU. Putih kata Soekarno, putih kata KKU. Bung, kami siap di belakang Bung kalau mau melawan seluruh yang mau mengambil alih kekuasaan. Terus kata Bung Karno apa? Tidak, saya sudah mendirikan bangsa ini dengan susah payah, negara bangsa ini dengan susah payah, dan saya tidak mau melihatnya di masa akhir kekuasaan saya itu hancur berantakan. Artinya dia mendahulukan bukan kepentingan dia atau keluarganya, tapi bangsa yang dan itu besar. diulang zaman Gus Dur ketika diminta mundur. Ya maksud saya tuh hal-hal kayak gitu banyak contohnya. Ya, tapi kenapa kita tidak berhasil dan mengulang lagi kesalahan itu? Nah, itu menurut saya problem etik sekaligus historis. Saya lebih setuju. Itu program etik, program nilai ya. Bukan uang itu. Bukan uang, karena contoh banyak. Seperti polisi lah. Contoh Pak Ugeng. Iya. Artinya ada berapa polisi yang sekarang ikut kayak Pak Ugeng hidupnya? Ada banyak contoh maksudnya. Jadi artinya menurut saya di titik itu kan ironi ya, hari ini tuh kita susah sekali cari sumber keteladanan. Pada yang hidup itu yang paling ngeri. Yang hidup ya. Iya, hampir yang hidup ini kita, ketua KPK favorit ini keren, cool begitu ya. Ini yang akan jadi kiblat keteladanan saya. Tiba-tiba ketangkap. Hakim MK, wah ini soleh, tegak lurus dengan etik konstitusional gitu. Tapi ternyata tidak begitu. Nah, buat saya di titik ini sejarah menjadi sangat penting. Karena apa? Kalau pada yang hidup kita susah mencari keteladanan, kita pulang aja ke rumah sejarah, hidupin yang udah mati. Iya, cerita seperti Soekarno atau Gus Dur yang
bisa memilih publik daripada privat, itu menurut saya harus kita dengungkan itu. Ya, atau orang yang sederhana hidupnya seperti Hatta, sampai mau beli sepatu beli cuma sampai iklannya doang begitu ya. Ada orang pejabat yang bisa sederhana Hatta, sejujur Hatta itu tuh gimana? Itu yang harus kita rayakan hari ini. Kalau hari ini ada anggota DPR aja nggak usah menteri, lihat sepatu beli dia nggak lihat iklannya doang. Dia cari orang yang bisa dipalak untuk beli itu. Menarik sekali. Kita masuk pada segmen berikutnya setelah ini. Dia lahir di Lubuk Sikaping gitu, dia terus jadi orang Indonesia. Enggak, jadi orang Indonesia itu proses belajar. Belajar jadi orang Indonesia itu yang hari ini dilupakan. Makanya kita nggak lihat satupun perilaku elit itu yang mencerminkan perasaan keindonesiaan. Ini Anda elit ini, kata Mas J.J. Rizal, harus belajar jadi manusia Indonesia. Iya. Jangan hanya karena lahir di Indonesia, merasa Indonesia. Iya.